Yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Allah selalu mencari kesempatan untuk bisa menyentuh hidup kita, menyatakan dirinya kepada kita dengan satu dan lain cara, supaya kita bisa lebih mengenal Dia, lebih akrab dengan Dia, hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya acara singkat ini memberkati saudara seperti itu. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai dengan 36, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus melayani perempuan Samaria. Setelah perempuan itu menyadari kehidupannya yang berdosa, dia menceritakan kepada orang-orang di kotanya tentang kehebatan Yesus yang bisa memberitahukan masa lalunya dengan tepat. Pertanyaan yang timbul, mungkinkah dia Mesias yang kita tunggu? Tentu ini menimbulkan rasa ingin tahu dari orang banyak. Seluruh penduduk desa kemudian keluar mengikuti dia, mendatangi Yesus. Waktu itu sedang beristirahat di tepi atau di tepi sumur perigi Yakub yang digali oleh Yakub. Murid-muridnya sedang pergi ke kota untuk mencari makanan. Lalu mereka datang lebih dulu sebelum orang-orang dari kampung desa perempuan itu datang. Dan oleh karena mereka pergi ke kota untuk mencari makanan, berarti Yesus memang lapar dan menyuruh mereka untuk mencari makanan itu. Ketika mereka tiba, maka mereka mengajak Yesus makan. Mungkin mereka sendiri juga sudah lapar. Makan adalah kegiatan yang nikmat untuk menjaga kesehatan, merawat diri sendiri, memberikan asupan untuk pertumbuhan, untuk kesehatan diri dan lain-lain. Itu adalah hasil-hasil dari makanan kita. Dapat disimpulkan, makan adalah kegiatan untuk diri kita sendiri, kegiatan internal, kegiatan melihat ke dalam. Murid-murid sudah lapar, Yesus juga sudah lapar, makanan sudah datang, tepat kalau saat itu mereka akan makan. Tapi ketika diajak makan itu Yesus menjawab, nanti dulu. Aku ada urusan yang lain yang lebih penting. Ada makanan lain yang sedang aku tunggu. Sehingga murid-muridnya bertanya-tanya, adakah orang lain yang membawa makanan untuk dia? Bukan makanan jasmani yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Makanan ini adalah pertobatan jiwa-jiwa yang sedang datang akibat kesaksian perempuan itu. Ini lebih penting dari sekedar makan makanan jasmani bagi Yesus. Banyak orang sedang mendatangi Yesus waktu itu untuk bertobat karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bagi Yesus ini adalah makanan rohani yang lebih mengenyangkan daripada makanan jasmani. Untuk maksud inilah Yesus datang ke dalam dunia. Yesus katakan bahwa pertobatan mereka adalah kehendak Allah. Pertobatan mereka membuat pertumbuhan, kesehatan, dampak dari seperti dampak dari makanan jasmani. Yesus minta agar murid-muridnya melihat sekeliling mereka. Orang-orang yang datang itu seperti gandum atau padi yang sudah menguning di ladang, siap untuk dituai. Murid-murid diminta melihat keluar, jangan hanya melihat ke dalam kepada makanan yang mereka ingin makan. Ada dua pandangan dalam peristiwa ini. Satu, melihat ke dalam, yaitu untuk merawat diri agar tetap sehat, bertumbuh, dan tentunya dapat beraktivitas. Yang kedua, melihat keluar, yaitu kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada dunia kita, dan membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus ke dalam pertobatan dan kelahiran baru. Gereja yang hanya memandang ke dalam, mencari tahu apa yang masih kurang dalam dirinya,
menyenangkan diri sendiri, tidak mau melayani orang, capek, tidak ada waktu, hanya mencari berkat bagi dirinya sendiri. Gereja seperti ini adalah gereja yang egois. Gereja ini mungkin gemuk, banyak makan makanan rohani. Gembala memberikan makanan rohani firman Tuhan yang lezat, yang membawa pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi tidak sehat, karena tidak ada aktivitas selain hanya mendengar, menerima asupan makanan rohani firman. Kita tidak ingin menjadi gereja seperti ini. Sebaliknya, gereja yang hanya memandang keluar, sibuk terus melayani kepada sesama. Gereja yang banyak aktivitasnya, tetapi kesehatan rohaninya tidak dijaga. Di antara sesama jemaat sering terjadi konflik atau terpecah belah, saling sikut menyikut. Kehidupan rohani jemaat juga tidak jauh beda dengan kehidupan orang-orang di luar Tuhan. Gereja menjadi komunitas yang pelayanannya bersifat sosial saja. Kita juga tidak ingin menjadi gereja seperti ini. Jadi kita perlu mempunyai dua pandangan ini bersamaan, digabung. Pandangan ke dalam adalah untuk merawat diri, menjaga kesehatan demi pertumbuhan dan kesehatan rohani, kedewasaan rohani. Dan sekaligus pandangan keluar untuk melayani orang-orang yang perlu kepada Tuhan Yesus. Kehidupan rohani yang sehat dan bertumbuh menjadi dasar dari pelayanan. Apa yang kita berikan kepada orang sebagai pelayanan kita bersumber dari dalam kehidupan batin kita yang dekat, akrab dengan Tuhan, yang mengetahui dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita dipakai oleh Roh Kudus. Kualitas hidup atau pertumbuhan rohani menghasilkan kuantitas, yaitu pertambahan jiwa. Dengan memandang ke dalam dan keluar sekaligus, gereja akan bertumbuh dengan sehat, baik dalam pertumbuhan rohani maupun dalam pelayanannya. Kita introspeksi diri. Apakah kita terlalu banyak memandang ke dalam, atau sebaliknya keluar tidak seimbang, sehingga kesehatan rohani maupun pelayanan kita tidak efektif. Mari kita bertumbuh bersama-sama dengan dua aktivitas ini. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Setelah mendengar renungan firman Tuhan ini, saya berdoa agar saudara akan merawat diri, terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman, mengenal Tuhan dengan lebih baik, membangun spiritualitas atau spiritual disiplin rohani, dan itu menjadi bekal untuk saudara melayani sesama, sehingga yang saudara berikan kepada sesama bukan dari kemanusiaan saudara, tetapi dari sentuhan ilahi, dari berkat Tuhan, dari kekayaannya yang saudara bagikan kepada mereka. May God bless you. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah.